Oke boy, di pagi hari udaranya mantap ini Pak Mul. Kemarin rupanya dua hari berturut-turut hujan di daerah Serpong. Ini hari ini kita sebentar lagi kita meninggalkan bulan Juni boy. Jadi tanggal 30 Juni 2025 kita masuk ke Juli. Ya, kita lihat kan beberapa YouTube kita yang lalu boy, kita udah buat bagaimana mempersiapkan pohon durian supaya berbunga. Tapi di tempat-tempat, karena di selatan Khatulistiwa yang kita bicara ini daerah Jawa, ada juga yang di utara ya Pak. Betul. Pak Mul ya. Kita lihat ada yang udah respon boy. Ada yang respon sudah mulai keluar bunga. Ada di tempat-tempat seperti di Serpong ini hujan terus nggak bisa. Ya, jadi pohon tunas keluar terus. Tapi ada beberapa tempat Pak Mul, dengan kemarin yang kita ngomong, mereka memberikan pospat MKP. Pospat dulu 2 bulan sebelumnya, terus ada juga yang memberikan MKP, terus keluar mata ketam. Di Tapanuli itu Pak? Iya, di Tapanuli ya. Tapanuli berarti di utara Khatulistiwa dia ya? Sedikit ya. Sedikit ya, mendekati itu ya. Dan ada juga yang pohonnya misalnya dari sekian itu ada 20% keluar mata ketam ya. Tapi sekarang ini pertanyaannya banyak yang tanya, bagaimana setelah keluar mata ketam menghadapi nanti dari mata ketam terus menjadi ceri, antesis, terus dan selanjutnya itu supaya jangan rontok gitu Pak Mul. Kira-kira di musim hujannya begini apa yang kita harus lakukan? Ya, kemarin kita udah bahas juga, kalau bisa itu di bawah kanopi itu ditutup sehingga pengaruh dari hujan itu bisa kita kecilkan ya, nitrat gak masuk ya ke dalamnya. Nah, Pak Mul, kira-kira kiat-kiat apa kita menghadapi musim kemarau? Kalau kita bilangin kan kemarau basah ini. Nanti indikasinya kemaraunya jadi sempit ya waktunya ya. Ya, silakan Pak Mul, kira-kira gimana? Biar apa yang kita ngomong hari ini mudah-mudahan bisa berguna, boy. Ya. Jadi rontok itu bunga durian itu penyebabnya 2 hal. 2 hal ya. Yang pertama, tidak berhasil diserbuki. Ya. Yang kedua, karena cekaman stres. Nah, kemudian banyak cara supaya kerontokan ini minimal. Jadi ketika bunga sudah banyak keluar, akan menjadi sia-sia kalau kemudian rontok kembali. Iya. Nah, ini upaya yang harus dilakukan oleh para petani. Saya mau cerita upaya-upaya yang sudah dilakukan ya Pak ya, khususnya di Indonesia. Mereka memberikan kalsium boron. Kalsium ini tujuannya membekali pohon durian supaya meningkat lagi kadar kalsiumnya. Jadi ketika pohon durian ini kena cekaman stres, di dalam sel daun itu ada namanya sitosol. Ketika stres meningkat, maka akan channel kalsium akan membuka, Pak. Ada membran yang melindungi. Nah, channelnya membuka, maka kation kalsium masuk ke dalam cairan sitosol. Kemudian kalium yang ada di dalam, kalau lagi normal-normal saja di dalam itu kalium, dia keluar. Nah, kalsium ini disebut second messenger. Second messenger artinya apa? Dia sebagai memberikan informasi, kemudian direspon oleh seluruh jaringan di dalam pohon itu, genetik pohon itu, supaya ini adalah tanda-tanda stres masuk. Nah, kalau stresnya ringan, ini efektif, Pak. Karena sitosol dengan kation kalsium ini akan memancing asam amino, enzim, pertahanan. Yang pasti akan keluar duluan itu adalah akan disintesa namanya prolin, treonin. Nah, ini kelompok asam amino. Ini membantu meringankan stres. Biasanya yang tampil duluan itu prolin. Kalau prolin sudah tidak sanggup, kita ukur kadar prolin di dalam daun itu 100%, maka akan ada rantaian berikutnya, yaitu menutupnya stomata daun. Nah, ini adalah permainan kita di Indonesia, Pak.
Jadi kita ini mengantisipasinya kalsium dan boron. Kalsium untuk stres ringan. Boron untuk meningkatkan transportasi fotosintat. Membantu kalium ya? Dia Potasium, meningkatkan hasil fotosintesis, akan meningkat kecepatan alirannya itu naik 70%. Dan ada satu lagi, boron ini meningkatkan fertilitas putik. Oh, kesuburan ya? Kesuburan. Bisa mencapai berapa? 30% lebih tinggi? 300%. 300%. Wah, Iya. 3 kali lipat ya? Betul. Ini ya. Tapi Jadi, wanginya juga naik tambah. Wanginya naik. Kelihatan kalau apa namanya? Meskipun kalau penyerbukan alami tanpa boron, defisit boron, Iya. banyak kejadian durian itu kucing tidur. Oh, Karena ada bagian putik yang tidak terbuahi. iya. Kalau ada boron, biasanya duriannya cenderung lebih Lebih balance. lurus. Nah, lebih balance ya. Tetapi apa yang dilakukan petani Indonesia ini baru main di second messenger. Dan pemilihan kalsiumnya yang ada di pasaran itu, Pak, Iya. ukuran partikelnya itu yang ada sekarang 2000 mikron sama 4000 mikron. Nah, kalsium ya. Dia masih partikel. Kelarutannya di dalam air kurang. Jadi otomatis efisiensi atau efektivitasnya itu masih kalah dengan yang dilakukan oleh petani Thailand dan Malaysia. Kalau Malaysia, mereka tidak memilih kalsium partikel. Mereka memilih kalsium yang dikelat oleh asam aminoglisin. Oh, kayak nanoka itu mungkin. Ada salah Aminoka. satu. Aminoka ya. Ya kalau ada kita nggak usah Yang sebut di mereknya. kimchi ya, aminoka dia. Kalau Mr. Lim itu Nah. aminosilika, Oh, aminosilika. aminokalsium. Oh, sama nanoka saya sering dengar. Ini mungkin saya sebut merek aja. Nah. Lely. Oleh ini. Lely itu adalah Nah. aminoca. Nah. Jadi kalsium yang dikelat oleh asam amino. Artinya kalsiumnya itu beda kelas sama kalsium yang dipakai oleh kalsium boron di Indonesia. Karena kalau dia sudah dalam bentuk amino, kalsium amino, dia sudah ion larut sempurna. Ditambah ada glisinnya, kecepatan difusinya akan menjadi lebih cepat. Nah, jadi kalau menggunakan Lely bisa tinggal di buah-buah di pohon-pohon umur 3,5 tahun, 4 tahun. Iya. Kita masih bisa tinggal 30 atau 32 gitu kan. Iya. Di pohon menggantung. Meskipun iklimnya kurang bagus gitu kan. Iya. Mungkin Nah, Pamul ya. iya. Sebelum Pamul lanjut tuh Lely itu kandungannya apa aja gitu. Mungkin Oke. banyak pemirsa yang mau tahu gitu ya. Ya. Jadi kandungannya itu cuman tadi asam aminoglisin dan kalsium. Oh, jadi kalsium ya. Iya, Nggak jadi- ada boronnya ya. Nggak ada. Oh, nggak ada. Boron Ya. kita harus tambahkan sendiri. Oh, tambah sendiri ya. Jadi dia itu glisin itu mengkelat asam amino paling sederhana Iya. yang mempunyai daya kelat 8,6 kali EDTA. Lebih baik, Pak. Bedanya dengan EDTA, kalau EDTA dia itu delivery nutrisi, tapi EDTA-nya tidak hanya kendaraan saja. Kalau amino kalsium, kalsium glisin ini, Lely ya. ya, dia itu setelah dia mendelivery kalsiumnya, Iya. glisinnya juga punya peranan fisiologis. Ah. Dia bisa mengurangi stres daripada pohon. Jadi tetap lebih unggul yang digunakan oleh petani Thailand. Iya. Kalau Gitu, mereka Pak. udah pakai itu ya. Iya. Rata-rata Pamul ya. Nah, sekarang kita kan harus menjadi lebih baik ya, Pak ya. Iya. Ada upaya kita ini anti rontok itu jangan dimain di second messenger, tapi di first messenger. Nah. Kalau second messenger kan masih sifat nutrisi, kalsium, boron. Kalsium sama boron ya. Tapi first messengernya kita abaikan. Nah, kalau first messenger ini sudah main di hormon. Nah, sekarang yang paling
laris di dunia Ya. itu namanya amino etoksipinilglisin. APG. APG. Oh. Amino etoksipinilglisin. Nah, ini sudah main di messenger. Kita harus tahu dulu pertama, kenapa sih durian ini rontok? Ya. Bunga durian ya. Dan titik kritisnya itu adalah pasca antesis sampai 20 hari. Wah, itu titik paling kritis. Sampai menjadi korek api ya? Ya, Ya. ya, tapi amannya kita baru meninggalkan itu, baru pengawasannya kita kecilkan Ya. ketika antesis 40 hari. Sudah aman itu, Pak. Nah, jadi bunga rontok itu adalah ada dua hal. Ya. Yang pertama, bunga itu akan tetap retain, akan tetap bertahan, tidak akan jatuh. Kalau transportasi auksinnya itu tidak terganggu, Pak. Jadi di pedangkel itu batang batang ya, buah batang buah, atau ya. bunga atau pedikel apa aja. Ya. Nah, kan itu menjadi 3 bagian. Ada bagian abscisic zone. Ya. Jadi titik yang rawan dia akan jatuh. Ya. Nah, kalau etilen meningkat, otomatis auksin akan terganggu transportasinya. Nah, jadi sebetulnya ketika transportasi auksin terganggu, Ya. maka etilen meningkat, maka dia akan jatuh, Ya. akan rontok. Nah, ini penyebab paling berat adalah akar tergenang, Pak. Oh, akan tergenang. Akar tergenang. Stres tanamannya. Oke, akar tergenang ini stres, tapi stresnya paling berat untuk kerontokan. Kenapa? Kita tahu auksin ini sifatnya dia diangkut dari akar ke daun, Ya. akrofilik ya. Kemudian dia juga bisa balik ya, Ya. dari ujung daun ke akar. Melalui apa ya? Flum ya. Iya, jadi akro dan basipilik apa lupa saya namanya. Ya. Nah, jadi ketika akar tergenang, tidak ada oksigen lagi di dalam tanah Ya. karena keisi oleh air, maka dia hipoksia atau anoksia. Kondisi anoksia itu tidak ada oksigen di dalam tanah. Karena semua ruangan sudah terpenuhi oleh air. Kalau orang Malaysia bilang betakung. Betakung. Nah, betakung ya. Nah, menyebabkan auksin yang ada di daun Ya. bertransportasi, ngebantu bagian akar. Dia mengalirkan auksinnya dari daun ke akar, ngebantu akar, Pak, untuk bertahan. Ya. Maka terganggulah transportasi auksin transport yang di buah. Nah, itu berarti sudah siap-siap akan rontok. Karena dia mempertahankan kehidupannya di pertama. Ya, kan. dia memilih lebih baik selamat daripada daripada berbuah. Melanjutkan Ya, karena akan jadi beban. Ya. Nah, orang Thailand sudah mulai, tapi kalau di petani buah-buahan lain, Ya. itu mereka bermain di push messenger. Caranya Kalsium bagaimana? ya? Pakai kalsium ya. Bukan kalsium, kalau kalsium kan second messenger. ya. Mereka pakai Ya? hormon. Oh. Jadi bermain di wilayah hormon, di wilayah yang lebih tinggi. Mereka menggunakan apa? Amino etoksipinilglisin, APG. Ya. APG ini adalah inhibitor etilen terbaik, Pak. Karena dia etilen ini kan disintesa dari asam amino L-metionin. Ya, metonin ya. Kemudian lanjut lagi adanya enzim, dia menjadi adenosil metionin. Iya. Adenosil metionin ada namanya lupa saya namanya, karboksilat ya, karboksilat sintase, ACC sintase. Nah, dia bermain di awal, Pak. Jadi APG ini menginhibitor
ACC sintase, enzim itu diikat sama dia. Jadi baru Metion ini baru merencanakan untuk produksi etilen karena stres terendam akar tadi sudah dicegat di awal pintu gerbang sehingga etilen ini tidak diproduksi. Jadi kita akan selamat, tidak akan segera jatuh bunganya atau pentil buahnya. Tetapi bukan berarti itu lebih ke P3K ya Pak ya. Bisa mempertahankan mungkin selama 2 minggu. Tapi tetap penyakitnya harus diselesaikan. Artinya kita semprot tidak seluruh daun, kita semprot di tangkai buahnya saja. Karena sifatnya lokal. Oh, ini sifatnya lokal. Iya, lokal. Kita semprot di tangkai. Kemudian kita ada waktu, memiliki kesempatan lumayan cukup panjang untuk membereskan drainase supaya kita ya. Iya, supaya air itu gampang bisa mengalir. Bisa keluar gitu ya. Jadi menghindari betakung ya. Betul. Ya. Bisa juga dibantu dengan tadi cover plastik. Saya pikir sih cover itu membantu, tapi solusinya adalah selesaikan masalah penyakitnya. Iya. Jadi kita kasih catatan dulu Pak Mul ya. Ya. Jadi kasus ini sebenarnya banyak hujan. Jadi dikhawatirkan airnya banyak di kanopi atau betakung. Betul. Makanya kalau ada teman-teman yang mau membangun kebun yang baru, diperhatikanlah infrastruktur dari awal. Salah satu yang sekarang kita lihat itu di Vietnam itu mereka bikin guludan panjang ya. Betul. Ya bukan busut lingkaran, tapi itu memanjang guludannya. Ya, jadi antara guludan satu dan yang lain itu mungkin jaraknya lebih jauh untuk memastikan sinar matahari masuk. Di antara guludan itu mungkin bisa diatur lebih rapat. Kalau saya lihat di Vietnam begitu modelnya. Betul. Ya, silakan Pak Mul. Nah, kenapa? Kendalanya adalah APG ini harganya mahal, Pak. Iya. Kita beli di Amerika saja, di pabriknya Palen, itu harganya 10 juta sekarang. Waduh, Per kilo. Oh, tapi belum kena pajak, belum ongkos kirim, belum izin. Tapi pemanfaatannya mungkin sedikit kali ya. Nah, itu. Kalau kita lihat label harganya, itu sudah takut duluan. Iya. Tapi ketika kita penggunaannya, 1 liter itu untuk 30 hektar. Oh. Jadi 1 pohon itu kena biaya Rp2.000. Rp2.000 ya. Artinya apa? Ya ini hemat sekali. Hemat ya. Nah, jadi karena kerjanya luar biasa. Luar biasa. Ya bukan luar biasa sebetulnya. Irit. Karena kita hanya menyemprot di bunga. Bunga dan tidak, daun tidak. Daun ya. Oh, bunganya saja yang kita semprot. Karena sifatnya lokal. Bunga itu di posisinya di ceri atau di antesis? Lebih cenderung kapan cekaman itu terjadi. Jadi kan kita nggak tahu akar ini, jenuh air ini kapan, pada fase ceri. Yang jelas sampai buah umur 40 hari. 40 hari pasca antesis. Dari antesis sampai 40 hari. Kira-kira udah jadi bola pingpong ya? Ya, jadi udah jadi bola pingpong ya. Kalau itu aman Pak Mul ya? Aman kalau sudah melewati 40 hari. Karena pengangkutan air banyak ketika pengisian buah, kebutuhan airnya banyak. Nah, jadi kalau petani apel di Amerika mungkin sama kayak Pak Mardianto kemarin. 98% pasti gunakan AVG. Kalau kita lihat harga apel kan tidak semahal harga durian. Mereka saja berani, kenapa petani durian tidak berani gitu kan? Nah, jadi mudah-mudahan mudah-mudahan saya dengar sih kita sudah ada yang akan mendatangkan dari Amerika. Mudah-mudahan bisa digunakan ya oleh petani-petani durian di Indonesia. Karena percuma kita bunga banyak, kemudian rontok semua. Sakit hatinya lebih parah, Pak. Kalau bunga sedikit, kemudian rontok kan, ya wajar lah kan. Tapi kalau bunga sudah banyak, sudah PHP istilahnya, sudah memberi harapan tinggi, kemudian hilang hanya dalam 4 hari gitu kan. Nah, demikian. Jadi hal-hal seperti ini kita sebarkan. Kalau swasta mungkin tidak bisa mendatangkan, mungkin didengar oleh pemerintah. Pemerintah itu tidak perlu banyak kok membantu petani durian ini, Pak. Cukup bantu anti rontok saja dulu.
Oke Boy, kita udah dengar banyak tadi yang Pak Mul ngomong. Sebenarnya secara normal, durian kalau musimnya normal, panggil ya Boy. Matiin dulu Boy, matiin Boy. Sebenarnya Boy ya, kalau secara normal ya, kalau tidak ada musim yang kemarau basah gini, sebenarnya kan petani awal-awalnya kan di stressing air. Ya. Ya, stressing air. Di samping nanti ada unsur hara ya seperti fosfat masuk atau nanti MKP ya. Stressing air keluar cherry, mata ketam. Mata ketam. Nah, dari mata ketam kita tunggu ya, ini masih stressing terus. Nanti keluar cherry, kita kasih air sedikit supaya dari mata ketam ke cherry, cherry-nya buahnya cukup ya. Ya. Ya, bisa besar karena perlu air ya. Betul. Kemudian menuju ke antesis, kita stressing lagi Pak Mul ya. Ya, Ya, kita stressing lagi sehingga proses jadi pematangan perkawinannya antara putik sama benang sari itu tidak terganggu ya. Kalau kita kasih air nanti dia mengarah ke tumbuh tunas lagi itu. Betul, betul. Kemudian dari antesis menuju ke korek api atau biasa orang bilang kepala mancis. Ya, itu 20 hari. Nah, itu 20 hari ya. Jadi itu kita mungkin udah mulai kasih air lagi Pak Mul ya. Udah dikasih air lagi. Kasih setengah, sepertiga. Kalau kondisinya tidak ada hujan. Nah, ini kondisi normal maksud saya ini. Jadi udah masuk ke musim kemarau kan, musim panas. Jadi hujan udah nggak ada. Nah, nanti kapal dari bola pingpong kita udah mulai air normal lagi ya. Normal lagi. Nah, normal. Sampai ke 82 hari. 82 hari. 82 hari kita mulai dikurangin lagi. Dikurangin lagi bertahap sehingga nanti buahnya agak supaya kering ya. Betul. Supaya kering ya. Tentu nanti perjalanannya dari mata ketam sampai pematangan buah itu kan ada unsur hara yang kita kasih. Betul. Ya, asal ada yang kita kasih biostimulan atau asam amino atau apa namanya sitosan ya. Betul. Sampai terakhir. Tentu urutannya Pak Mul ya, mungkin supaya orang siap-siap ya. Dari mata ketam sampai terakhir itu jadi sudah jadi bola pingpong, dari bola pingpong sampai ke pematangan itu kan ada urutan haranya. Iya. Ya, mungkin di situ yang paling utama kan potasium ya. Potasium paling banyak. Nah, yang kedua, kalau di tengah pengisian buah, N. Yang kedua N lagi. nah dikasih N supaya buahnya cukup ukuran. Cukup ukuran. Ya. Kemudian selanjutnya udah menuju ke 80 hari. Ini yang kita 80 hari tinggal 20 hari. Ya ini trik yang krusial sehingga mendapatkan buah yang Betul. enak ya. Betul. Apa tuh kira-kira Pak Mul? Jadi pada fase pematangan buah itu harus tinggi itu pertama kalium. Ya. Ke fotosintesis ya itu ya. Ya. Yang kedua magnesium, Pak. Mg ya. Ya. Nah, ya jadi kenapa? Dan belerang. Ya. MgS. MgS. Ya, magnesium sulfat ya. Ya. Kenapa belerang ini perlu lagi? Nah, tadi kalau metionin keluarnya pada saat antesis, Nah. problem, ada etilen, Ya. kerontokan. Bukan berarti metionin ini jahat. Nah. Metionin ini Ya. kita harapkan keluarnya pada pematangan buah. Ya. Jadi ada waktunya. Ya, potasium, Ya. magnesium, Belerang. sulfur, Ya. baru fosfat. Nah, fosfat kalsium ini dipermainkan, Pak. Antara fosfat sama Ya. kalsium ini Kalau dipermainkan. kita naik fosfat dulu tinggi Ya. supaya kulitnya tipis, Tipis dagingnya buahnya. tebal. Tapi bijinya gede. Betul. Ya, tapi langsung Nah. diturunin supaya nanti Diturunin. bijinya kecil. Betul. Kalau sudah tipis, Ya. sudah tipis kulit, Ya. kemudian ada cekaman lagi, Ya. ada gangguan iklim lagi, terlalu panas atau banyak hujan lagi, maka kita masukin lagi nggak usah APG. Nah. Tadi amino etoksipinilglisin. Jadi kapan kita masukinnya? Jadi buah yang matang sempurna itu adalah buah dari antesis sampai ke jatuh itu 120 hari, Pak. 120 hari. Iya. Ya, itu mungkin tergantung dari klonnya ya Pak Mul ya. Ya, jatuhnya itu mau sangking duri hitam. ya. Oh, dari antesis sampai 120 hari itu 120 berarti umurnya panjang. Biasa kan rata-rata 100 hari ya. Jarang tercapai di Indonesia ini. Iya, kadang-kadang kalau musangking lebih cepat, Iya. 90 hari. 90 hari. Ya. Nah, makanya kalau dia bisa mencapai itu, berarti masa pengisian buahnya lebih banyak dan Betul. lebih bagus gitu ya. Betul. Jadi Itu bisa diatur Pak Mul ya? bisa diatur. Nah, Kita ini kan tropis. ya. Kalau kemudian di fase pematangan buah ini banyak cekaman, Ya. maka early ripening. Kita tidak sadar buah kita ini jatuh 90 hari.
Artinya dia baru mematangkan itu baru 8 hari, Pak. Kan pengisian buah sampai 82 hari. Iya. Jatuh 90, berarti dia baru 8 hari. Padahal pematangan buah itu 40 hari. Ya, sekarang kalau masaknya harusnya 40 menit, baru 8 menit sudah diangkat, rasanya kan belum sempurna. Oh, gitu. Nah, ini main di AVG lagi. Bisa dikondisikan ini, Betul. Pak. Ya, jadi kita hambat dulu es ya, jangan Jadi masuk ya. Kita masukin AVG lagi. AVG ya. Tetap es sudah masuk, kan ada waktu untuk membentuk metionin ini. Ya, dari metionin sama carotenoid ya, dia Nah, dari kita es. kita masuk AVG lagi sampai 100 hari. Ya. Nah, setelah 100 hari kita tadi belerang masuk, Ya. kalium masuk, magnesium masuk lagi. Ya. Tapi semuanya yang harus pas rilis, Pak. Bahkan boleh ditambahkan metionin, asam amino metionin, Dari spray, luar, di dari luar. ya. Ya. Tujuannya apa? Supaya tidak terlambat memproduksi etilen. Jadi etilen itu adalah dia itu penting sekali ketika keluarnya di ujung. Ya. Tapi kalau keluarnya di awal-awal pohon jadi stres pada fase vegetasi, bunga jadi rontok. Tetapi kalau tidak ada AVG, akhirnya buah menjadi mengkal. Ya. Nah, ini semuanya sangat berhubungan dengan iklim, Pak. Ya. Nah, kita mainnya main di dua, Pak. Ya. Main di first messenger, Ya. main di second messenger, main di nutrisi, dan main di hormon. Hormon. Jadi hormon ini tidak masuk ke sitosol, tidak. Ya. Dia ada di dinding luar sitosol. Tetapi dia mempengaruhi lewat komunikasi kation kalsium yang masuk terdifusi ke dalam membran sitosol. Iya. Gitu, Pak. Oke. Boy, sebenarnya tanaman sendiri itu bisa menciptakan atau menghasilkan hormon dalam dirinya sendiri ya. Betul. Kita tinggal Ya, mengkondisikan. kalau yang membangun kita tahu auksin, sitokimin, giberelin. Kemudian kita lihat yang menghambat itu ada ABA sama etilen untuk pematangan buah ya. Bukan, Jadi, bukan menghambat. Etilen itu justru senjata terakhir. Kalau ABA menghambat ya. ABA itu Asam absisat. enggak gitu, Pak. Oh, bukan ini satu membangun, satu ini pertumbuhan ini. Enggak gitu. Ya, Semuanya gimana bermanfaat. pengertian? Ketika vegetatif, Ya, giberelin, sitokinin, sama auksin. Ya. Kita berupaya jangan sampai keluar ABA, keluar etilen, ya, metilljasmonat, salisilik asid. Ketika pengisian buah, yang kita harapkan bekerja berat itu adalah giberelin, ukuran buah. Auksin menuju ke giberelin ya. Ya. Di buahnya besar. Ketika bunga supaya tidak rontok, yang harus dominan itu adalah auksin. Auksin ya. Nah, ketika pengisian buah harus dominan lagi giberelin. Jadi dari auksin menuju ke giberelin. Iya. Buahnya bisa besar Nah, ya. menjelang pematangan buah, kita jangan giberelin jangan ada lagi. Maksudnya harus minimum tertekan ya. Ya, turun pelan-pelan ya dengan ini ya. Yang ada itu adalah ABA, metilljasmonat, salisilik asid. Tapi jangan dulu keluar etilen. Kenapa? Metilljasmonat ini berperanan di dalam pembentukan aroma, pembentukan warna yang bagus. Tergantung pembentukan dia bekerja sama dengan asam amino nanti, Pak. Iya. Jadi keluarnya asam amino tirosin, fenilalanin. Ini kalau ada ABA, kalau ada metilljasmonat. Iya. Kalau nggak ada fenilpropanolid pathway, tirosin pathway tidak berjalan. Nah, jadi tiga ini bagaimana kita mengkondisikan cipta kondisi. Ya, cipta kondisi. Karena kalau iklimnya tidak pas gitu ya. Tapi kalau dari tanaman kan bisa menghasilkan asam absisat atau ABA. Kalau jasmonat itu kita harus dari luar. Enggak, dia dihasilkan oleh pohon bisa menghasilkan dari pohon juga ya. Dan auksin terdegradasi menjadi metilljasmonat. Kalau sekarang pada fase antesis, auksin harus dominan supaya tidak rontok. Pada fase pengisian buah, kita harapkan ada ultraviolet. Tapi ultraviolet A yang akan merubah auksin menjadi metilljasmonat. Ketika dia auksin, dia tidak meningkatkan kualitas buah, Pak. Tapi ketika dia sudah terdegradasi menjadi metilljasmonat, dia meningkatkan kualitas buah. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, kekurangan di ultraviolet di luar negeri,
dikasih lampu ultraviolet 8 lampu dari menit. luar ya. Iya. Jadi sebenarnya Pak Mul ya, dari awal kita bicara dan sampai sekarang ini, itu pengaruh cuaca itu besar sekali, sekitar 40-an ya, 47-an ya. 47% untuk total kehidupan. Total sampai menghasilkan buah yang bagus ya. Tapi dari 47% itu kalau kita pilah-pilah lagi, ya. Misalnya dibagi 2 gitu. Ya. Maka pada fase pematangan buah itu mungkin 80%, Pak. 80% ya. Peranannya. Ya. Ya, jadi memang kalau perkebunan mau bangun perkebunan, ingat infrastruktur guludan ya. Guludan. Nah, kalau nggak bisa guludan, mungkin kita bisa kasih busut. Ya. Dan kita mungkin mesti modalin kalau bisa di cover ya. Sehingga nanti hasil buahnya sesuai yang kita inginkan. Kita kita kurangkan ya pengaruh dari cuaca dengan ilmu pengetahuan gitu ya. Betul. Pak Mul, ya. Kemarin ada tandingan, Pak. Ya. Jadi kita bikin YouTube, ada YouTube juga. Istilahnya menanam durian itu tidak semudah itu. Oh, tidak semudah itu ya. Tidak sesulit yang kita bahas sekarang. Ya, tapi sebenarnya kalau kita tidak menuju ke sana kan kita nggak bisa dapat memang kualitas yang premium. Ya. Kita bicarakan ke arah sana ya. Sebenarnya buah bisa aja banyak buahnya, tapi kita bisa dapat kualitas yang bagus nggak? Makanya kita mesti lihat. Kalau Pak Har teman saya bilang, lihat dari sisi yang berlainan dan dipelajari. Pak Har itu sangat bijaksana kalau kebetulan dari ini ya. Beliau ini berbicara di kebun durian, yang duriannya itu breednya 23. Oh, 23. Nah, kita belum pakai ultraviolet, belum pakai ini sudah 47. Iya. Jadi ada hal lain yang harus dinilai oleh teman-teman. Kita terbiasa dengan alat ukur, Pak. Iya. Jadi kita bicara durian ini, outputnya seperti apa? Iya. Paling mudah itu sekarang pakai refraktometer. Untuk cahaya ya? Ya, kita lebih rumit sedikit. Tetapi hasilnya 47 brick. Dibanding berkebun sederhana, buah banyak, pohon subur, tapi brick 23 buat apa gitu. Harganya juga pasti jauh di bawah yang kualitas bagus ya. Ya, tapi memang kadang-kadang memang begini Pak Mul, di pekebun ini kadang-kadang ada yang mau kualitas bagus, kadang-kadang ada yang menuju ke sana, tapi mereka mesti belajar kan. Makanya kita bikin YouTube supaya sama-sama kita belajar, sama-sama meningkatkan, sama-sama ya. Ya, jadi menuju ke yang lebih bagus. Kita lihat di negara-negara maju di pertanian ya, seperti Thailand ya. Kalau durian itu yang maju paling Thailand, Vietnam, Malaysia yang kalau orang Indonesia itu lebih cocok lidahnya kayak Malaysia ya. Kalau yang Thailand itu menuju banyak kayak industri ya, karena besar ya, kayak seperti Montong, Cani ya, Kanyo dan lain-lain ya. Tapi saya lihat sekarang kan di Malaysia itu udah mulai keluar durian bagus-bagus ya. Betul. Ya, kemarin Boy ke sana, sebenarnya durian lawas seperti D2 juga enak itu. Ya, Boy? Dia dari biji ya, Dari biji ya? D2 ditanam dari biji. Dari biji ya. Nah, sekarang kan kalau kita lihat kan sekarang udah yang juara kan sebelumnya kan ada Oci. Nah, sekarang kan kita udah dapat mulai kayak Tupeki. Kalau Oci itu kalau kita lihat ya urutannya, kalau Musangking itu dibikin disederhanakan ya dengan D197. Ya. Kalau Oci D200. Kemudian kalau kita lihat ada Tupeki D214 kalau nggak salah ya. Oci ya, D214 atau 211 ya? 214 ya mungkin ya. Terus ada Jack Sparrow, kita lihat lagi sekarang itu D215. Ya. Kemudian ada lagi itu Jerai, Jack Sparrow itu D216. Terus ada kalau nggak salah ya, terus ada Jerai lagi D17. Jadi di Malaysia itu mereka mulai urutin nih juaranya. Jadi durian kampung itu sebenarnya bukan durian kampung, itu durian yang seperti Musangking, Oci itu memang asalnya dari kampung begini, tapi udah lama gitu. Nah, jadi ikut kejuaraan terus terkenal terus gitu. Kalau kita di Indonesia ini kan belum ada yang berani tanam dari biji gitu ya. Ya, sebenarnya mereka tanam dari biji mungkin dari persilangan dari yang mana gitu, terus hasilnya bijinya ditanam gitu Pak Mul. Ya. Seperti saya di sini coba dari alpukat. Kita dapat juga Richard Pong, lumayan bagus ya Boy. Kita tanam dari biji. Nangka juga kita tanam itu Boy bisa lihat.
Nah, coba Boy, di sana itu nangka dari sana. Ya itu jenis baru. Nah, juga. itu nangka madu. Dari biji. Yang sana dari biji, Boy. Jadi panjang. Ya, lebih panjang. Boy, Iya. coba tunjukin sana lebih panjang. Tuh. Jadi jenis baru yang enak. Jenis baru gitu. Ya, Ya, jadi kita kerja dua arah ya Pak ya. ya, Semua berkontribusi. ya, Ada yang pemulihan durian ini melalui jalur genetik, ya, mengumpulkan varietas-varietas unggul. Ada yang harus bekerja juga di jalur fenotip. ya, Jadi menyesuaikan iklim yang idealnya untuk durian-durian spesial tadi gitu kan. ya, Jadi musangking, fenotip, geographical originnya ya. Penang, Pahang gitu kan. Ya semua saya bilang berkontribusi. Ya. Ya, berkontribusi. Oke, Boy, kita udah berbincang-bincang banyak. Tentu apa yang kita bicarakan ini, kalau mungkin teman-teman yang lain bisa lihat, kalau yang tidak maksudnya yang bisa lihat dari sisi yang lain, ya bisa lihat sisi yang lain. Kalau mungkin bisa belajar sama-sama, kita membangun perdurian di Indonesia, ya. Tapi sebenarnya Pak Mul ini maunya kalau bisa itu durian itu yang dihasilkan di Indonesia itu durian premium dengan bridge di atas 40 gitu ya. Bahkan Pak Mul udah bisa sampai 47 ya. Kayak Oci sampai ke 44 ya kemarin ya. 45 ya. Nah, ke depan biar kita perdurian di Indonesia ini makin maju sehingga banyak juga sebenarnya orang-orang dari luar makan durian enak ada di Indonesia gitu. Kalau sekarang kan masih banyak yang kayak Thailand, banyak yang kayak ke Malaysia, terutama ke Malaysia ya, yang penghobi durian gitu. Oke, Boy, kita udah ngomong banyak, mungkin Pak Amul penutup aja untuk bagaimana cara mengatasi musim yang tidak menentu ini sehingga bunga durian tidak banyak yang gugur, bisa menjadi kayak bola pingpong dari antesis, kepala mantis dan bola pingpong gitu ya. Jadi Pak Rido, penutup dari saya. Iya. Ini masih ada rangkaian tips ya. Iya. Kita tadi kemarin tips supaya berbunga. Iya. Sekarang yang kedua ini tips supaya tidak rontok. Iya. Nanti ada lagi tips supaya durian istilahnya ukurannya maksimal. Maksimal ya. Ada lagi supaya warnanya Bagus. maksimal. Maksimal ya. Supaya aromanya keluar, supaya metabolis sekundernya keluar. Iya. Nah, kita kan ingin respon dari netizen. Iya. Apakah netizen setuju tema-tema seperti ini diangkat? Iya. Karena ini kan sebetulnya banyak yang mengetahui, Ya. tapi tidak mau menyampaikan. Ya. Kenapa? Karena ini adalah secret dari perusahaan. Sedangkan moto AKDI ini, asosiasi kita ini, ingin memberdayakan semua. Ya. Nah, tolong komentar di bawah ya, Ya. netizen, apakah ini perlu dibuat per tema? Memang akan jadi panjang. Ya. Dan ini akan disesuaikan waktunya. Ya. Jadi nanti tema ketika antesis, ketika bola pingpong harus ngapain. Nah, kita bagaimana ya Nah, menuju ke kita sana? mungkin 2 minggu sebelumnya mengangkat tema itu. Jadi apa namanya? Ya. Sesuai Up to date. ke Up to date, ya. sesuai kebutuhan. Sesuai kemudian up to date ya. Nah, tolong komentarnya di bawah ya. Bagaimana Jadi, selanjutnya? Sebenarnya kok, Boy, teman-teman kasih komentar. Jangan lupa juga subscribe, Boy. Oh iya. Kebetulan hari ini Pak Har lagi sibuk di kebon, ya. Jadi sebenarnya kalau Pak Har ada, kan kita bisa tambah lagi ya, Iya. bisa berdebat, bisa kasih argumentasi, sehingga di AKDI ini, Asosiasi Kebun Durian Indonesia ini makin diperkaya. Jadi teman-teman, tolong kita saling menghargai, bisa lihat dari sisi ya beda-beda, tapi tujuannya satu, bagaimana kebun di Indonesia ini bisa menghasilkan buah yang premium, sehingga kita bisa sejajar dengan negara lain. Banyak orang yang bisa makan durian di Indonesia, karena pohon durian itu terbanyak adanya di Indonesia, Boy. Betul. Tapi kita nggak bisa menghasilkan buah yang maksimal. Ikutin terus channel Kebun RB. Jangan lupa subscribe sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang salah, karena kita selalu mau belajar terus, Pak Mul ya. Maju terus perdurian Indonesia. Mantap. Mantap. Ya, kita makan dulu, Boy.